perkenalkan nama saya Anissa Maira Usman. Saya dari kelas 1B. NIM saya 751540124041. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai perubahan bentuk dan ukuran rahim, janin, serta pembesaran payudara selama kehamilan. Yang pertama, perubahan dan bentuk ukuran rahim. Selama kehamilan, rahim mengalami pembesaran yang sangat signifikan untuk menampung janin yang berkembang. Trimester 1, 0 sampai 12 minggu, ukuran rahim seperti buah pir tetap berada di panggul. Pada akhir trimester, rahim mulai membesar keluar dari rongga panggul. Trimester 2, 13 sampai 27 minggu, rahim membesar ke atas hingga setinggi pusar. Pada usia kehamilan 20 minggu, bentuknya menjadi lebih bulat dan terasa saat periksa dari luar. Trimester 3, 28 sampai 40 minggu, rahim mencapai ukuran maksimum, bisa menyentuh tulang rusuk bawah pada usia 36 minggu. Setelah itu, posisi janin mulai turun ke panggul. Yang kedua, perkembangan dan ukuran janin. Ukuran janin juga mengalami perubahan yang tepat. Trimester 1, minggu 4 sekitar 0,1 cm seperti biji wijen. Yang kedua, 12 minggu sekitar 6 sampai 7 cm, berat sekitar 14 gram. Trimester 2, minggu 20 sekitar 25 cm, berat sekitar 300 gram. Organ-organ mulai bentuk lebih sempurna. Trimester 3, minggu 30 sekitar 39 cm, berat sekitar 13 kg. Minggu 40 sekitar 50 cm, berat 3 sampai 3,5 gram. Rata-rata saat lahir. Yang ketiga, pembesaran payudara. Payudara juga mengalami perubahan sebagai persiapan menyusui. Trimester 1 mulai terasa nyeri, membesar dan sensitif. Puting dan areola mulai mengelap. Trimester 2, kelenjar susu berkembang, pembuluh darah terlihat lebih jelas, kadang keluar cairan kuning atau kolostrum menjelang akhir kehamilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan selama kehamilan, terutama terkait mual, muntah, dan perubahan nafsu makan, dan pencernaan lambat. Yang pertama ada mual dan muntah. Umumnya terjadi pada trimester pertama, 6 minggu sampai 12 minggu, disebabkan oleh peningkatan hormon HCG dan estrogen. Mual bisa ringan hingga berat, kadang disertai muntah, biasanya membaik setelah trimester pertama. Yang kedua, perubahan nafsu makan. Ibu hamil bisa mengalami mengidam makanan tertentu atau malah aversi menolak makanan tertentu. Nafsu makan bisa naik atau turun tergantung individu. Hormon dan sensitivasi terhadap bau mengaruhi selera makanan. Yang ketiga, pencernaan lambat. Hormon progesteron meningkat
menyebabkan relaksasi otot polos saluran cerna. Ini membuat makanan bergerak lebih lambat di usus, menyebabkan kembung atau sembelit. Yang keempat ada reflux asam atau lambung. Karena lambung tertekan oleh rahim yang membesar, ditambah relaksasi katup antara lambung dan kerongkongan, asam lambung bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa panas atau terbakar di dada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan pada sistem kardiovaskular selama kehamilan. Yang pertama ada peningkatan volume darah. Volume darah meningkatkan hingga 30-50% dibanding sebelum hamil, bertujuan untuk mendukung perubahan janin dan plasenta, mengimbangi kehilangan darah saat persalinan. Dimulai sejak trimester pertama, puncaknya sekitar 32 minggu. Yang kedua, peningkatan denyut jantung. Denyut jantung ibu meningkat 10-12 denyut per menit. Terjadi karena jantung harus memompa banyak darah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Peningkatan ini paling jelas pada trimester kedua dan ketiga. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan tekanan darah. Pada kehamilan, tekanan darah cenderung menurun karena hormon prostogen menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Tekanan darah terendah biasanya terjadi pada trimester kedua, akan naik mendekati akhir kehamilan ke tingkat normal pra-kehamilan. Berikut di sini saya akan menjelaskan perubahan sistem muskuloskeletal selama kehamilan. Yang pertama, perubahan postur tubuh. Rahim yang membesar menyebabkan pergeseran pusat gravitasi ke depan. Tubuh menyesuaikan dengan meningkatkan lengkungan tulang belakang. Akibatnya ibu hamil cenderung membungkuk ke belakang saat berdiri atau berjalan. Yang kedua, pembesaran dan pelunakan pelvis. Hormon relaksin menyebabkan pelunakan ligamen dan sendi, khususnya di daerah panggul. Tujuannya untuk mempermudah proses persalinan, tetapi juga membuat sendi lebih longgar, panggul terasa lebih lebar, dan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman saat bergerak. Yang ketiga, keluhan panggul. Yang ketiga, keluhan punggung. Beban janin, perubahan postur dan pelunakan sendi menyebabkan nyeri punggung bawah. Keluhan ini umum terutama pada trimester kedua dan ketiga, dapat memburuk saat berdiri lama. Berikut di sini saya akan menjelaskan perubahan pada kulit selama kehamilan. Yang satu ada stress mat, garis-garis atau keunguan yang muncul pada payudara, perut, atau bokong. Terjadi akibat peregangan kulit pada hormon. Setelah melahirkan, warnanya bisa memudar menjadi keputihan. Yang kedua ada perubahan kulit. Kulit bisa tampak lebih gelap, terutama di areola sekitar puting. Yang kedua ada linea nigra, garis-garis vertikal di perut. Yang ketiga ada daerah lipatan tubuh, leher, ketiak, selengkangan. Yang ketiga ada melasma, topeng kehamilan, bercak kecoklatan gelap di wajah, terutama dahi, pipi, atas bibir, disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan prostogen serta paparan sinar matahari, umumnya setelah melahirkan.
berikut perubahan sistem pernafasan selama kehamilan. Yang pertama ada peningkatkan frekuensi dan volume pernafasan. Ibu hamil bernafas lebih cepat dan dalam hiperventilasi ringan. Volume udara pernafasan, volume tidal meningkat sekitar 30-40%, membantu memenuhi kebutuhan oksigen ibu dan janin. Yang kedua ada perubahan posisi diafragma. Rahim yang membesar mendorong diafragma naik sekitar 4 cm per centimeter. Meski demikian, kapasitas paru tetap mencukupi karena dada mengembang ke samping. Yang berikut saya akan menjelaskan perubahan sistem urinaria selama kehamilan. Yang pertama ada peningkatan frekuensi buang air kecil. Umum terjadi terutama pada trimester pertama dan ketiga disebabkan oleh tekanan rahim yang membesar terhadap kandung kemih, peningkatan aliran darah ke ginjal hingga 50% lebih banyak, sehingga produksi urin meningkat. Yang kedua ada perubahan fungsi ginjal, laju filtrasi glomerulus meningkat membuat ginjal lebih aktif menyaring darah. Akibatnya ibu bisa lebih sering buang air kecil bahkan di malam hari. Yang ketiga ada risiko infeksi saluran kemih. Karena relaksasi otot saluran kemih akibat hormon prostogen, urin bisa mengalir lebih lambat. Hari ini meningkatkan risiko infeksi saluran kemih yang umum terjadi kehamilan dan terjadi saat hamil. Yang berikut ada perubahan fisiologi. Hormon utama yang berperan human chorionisis gonadotropin diproduksi oleh plasenta awal kehamilan, berfungsi mempertahankan korpus luteum agar serta menghasilkan prostogen. Yang kedua ada prostogen, diproduksi oleh korpus luteum dan kemudian plasenta berfungsi menjadi kehamilan, dan plasenta menjaga kehamilan dengan menambalkan dinding rahim, mengurangi kontraksi uterus, dan mendukung perkembangan plasenta. Yang ketiga ada estrogen, juga meningkat selama kehamilan, berperan dalam pertumbuhan rahim, perkembangan payudara, dan meningkat aliran darah ke janin. Yang selanjutnya ada HPL, mengatur metabolisme ibu untuk memastikan suplai glukosa dan nutrisi bagi janin, mempengaruhi resistentasi insulin. Yang kelima ada oksitosin, meningkatkan menjelang persalinan, merangsang kontraksi rahim saat melahirkan, dan pengeluaran ASI saat menyusui. Yang keenam ada relaksin, melonggarkan ligamen pelvis dan melunakkan servis untuk persiapan persalinan. Yang berikut perubahan metabolisme. Metabolisme karbohidrat awalnya terjadi peningkatan sensitivasi insulin, namun di trimester kedua dan ketiga muncul resistentasi insulin karena mempengaruhi hormon seperti HPL, sehingga kadar glukosa darah ibu meningkat untuk mencukupi kebutuhan janin. Yang kedua ada metabolisme lemak. Terjadi peningkatan liposis, pemecahan lemak, pertumbuhan jaringan janin, plasenta, rahim, dan tubuh ibu akan menyimpan lebih banyak protein. Yang berikut ada perubahan metabolisme. Metabolisme karbohidrat awalnya terjadi peningkatan
sensitasi insulin, namun di trimester kedua dan ketiga muncul resistensi insulin karena pengaruh hormon seperti HPL, sehingga kadar glukosa darah ibu meningkat untuk mencukupi kebutuhan janin. Yang kedua ada metabolisme lemak. Terjadi peningkatan lipolisis, pemecahan lemak untuk menyediakan energi ibu, sementara glukosa diprioritaskan untuk janin. Yang ketiga ada metabolisme protein. Kebutuhan protein meningkatkan untuk pertumbuhan jaringan janin, plasenta, dan rahim. Tubuh ibu akan menyimpan lebih banyak protein. Yang keempat ada peningkatan kebutuhan kalori. Ibu hamil membutuhkan lebih banyak energi, terutama di trimester kedua dan ketiga. Selanjutnya ada respirasi. Yang pertama ada peningkatan ventilasi. Volume pernafasan, terutama volume tidal, meningkat sekitar 30-40% sehingga terjadi hiperventilasi ringan. Yang kedua ada peningkatan konsumsi oksigen. Kebutuhan oksigen meningkat sekitar 20% akibat metabolisme yang lebih tinggi. Yang ketiga ada perubahan posisi diafragma. Rahim yang membesar mendorong diafragma ke atas, tetapi kapasitas paru tetap mencukupi karena adaptasi volume paru. Yang keempat ada penurunan kadar CO2. Kadar CO2 darah yang karena hiperventilasi kadar CO2 menurun, alkalosis respiratorik ringan yang membantu difusi CO2 dari janin ke ibu. Yang selanjutnya ada kardiovaskular. Yang pertama peningkatkan volume darah. Volume darah ibu meningkat sekitar 30-50% untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi janin, serta mengimbangi peningkatan aliran darah ke organ-organ ibu. Yang kedua ada peningkatan curah jantung. Curah jantung meningkat sekitar 30-50%, terutama pada trimester kedua dan ketiga untuk mengalirkan darah lebih banyak ke uterus dan plasenta. Yang ketiga ada penurunan tekanan darah. Tekanan darah sistolik cenderung tetap atau sedikit menurun, sementara tekanan darah diastolik dapat menurun karena pelebaran pembuluh darah dan perifer akibat efek hormon seperti prostogen. Yang keempat ada perubahan denyut jantung. Denyut jantung ibu meningkat biasanya sekitar 10-15 detak per menit untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan oksigen dan darah. Yang selanjutnya ada psikologis. Perubahan mood. Nah, hormon kehamilan seperti estrogen dan prostogen dapat mempengaruhi suasana hati, menyebabkan fluktuasi emosi, dan kadang-kadang merasa lebih sensitif atau cemas. Yang kedua ada kecemasan dan stres. Banyak ibu hamil yang merasakan kecemasan tentang persalinan, peran sebagai orang tua atau kesehatan janin, terutama di trimester pertama dan ketiga. Yang ketiga ada keterikatan dengan janin. Seiringi perkembangan kehamilan, ibu mulai merasakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan janin yang bisa meningkatkan perasaan cinta atau protektif. Yang keempat ada perubahan identitas. Kehamilan dapat mempengaruhi rasa identitas diri karena ibu mulai beradaptasi dengan peran baru sebagai ibu dan perubahan dalam kehidupan sosial. Yang kelima ada mood stabil pada trimester kedua. Banyak ibu hamil yang merasakan peningkatan kesejahteraan emosional
saat memasuki trimester kedua, saat gejala fisik kehamilan berkurang dan mereka merasa lebih energik. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.